Perkenalkan, nama saya Gena Divani Nashwa dengan NIM 2202111060316. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan praktikum Sistem Multimedia Modul 2, HTML, Audio, Video, YouTube, dan API. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengerjakan praktikum ini yakni untuk memahami definisi multimedia, bentuk-bentuk multimedia, bentuk video dan audio, menguji cobakan dan mendiskusikan program HTML yang ada dalam teori tentang HTML audio, video dan YouTube pada web serta API, mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan audio, video, dan YouTube, dan membuat juga menjelaskan tugas yang diberikan. Pada praktikum ini, di sini saya disuruh untuk membuat web sederhana yang memuat semua materi dari modul ini dan kita kumpulkan dalam bentuk berkas .html atau .txt. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua program yang ada di dalam modul ini. Jadi sekaligus menguji coba dan juga menjelaskan program-program yang telah dibuat. Nah, program-program itu di dalamnya ada berbagai multimedia, bentuk-bentuk multimedia seperti bentuk video, audio, ataupun API. Kita lanjut saja langsung ke bagian program yang saya buat. Di sini saya sudah membuat suatu web sederhana yang mencangkup semua program-program yang ada di modul 2 di dokumen ini. Kita mulai ke dalam bagian yang pertama. Di sini ada audio.html. Kita perhatikan di sini ada sebuah player atau pemutar audio. Kita coba untuk play audionya. Nah, dia akan keluar suara yang diharapkan. Nah, jadi di sini fungsinya untuk memutar file audio. Kalau kita lihat di sebelah kanan untuk program yang telah saya buat, nah di sini bisa kita lihat untuk membuat sebuah audio kita gunakan sebuah elemen audio dan di sini ada attribute controls. Nah, attribute controls itu di fungsinya itu untuk menampilkan tombol play, tombol pause, jadi ada pause, kemudian tombol volume untuk mengatur volume dari audio yang diputar. Kemudian ada juga elemen source. Nah, elemen source ini fungsinya untuk menampilkan file yang diputar. Jadi dia bisa secara lokal filenya atau bisa secara URL link seperti ini. Nah, untuk audio, format audio yang bisa kita terapkan ke dalam HTML itu ada berbagai format ya. Bisa kita lihat di sini bentuk audio yang umum. Jadi ada MIDI, Real Audio, WMA, AC, WAV, OGG, MP3, dan MP4. Nah, di sini yang kita gunakan di dalam contoh ini adalah .ogg yang kita ambil dari URL W3 School. Jadi kita ambil audionya dari web ini dan juga ada source alternatif. Source alternatifnya itu secara lokal kita simpan horse.mp3. Tapi karena kita tidak punya file lokalnya, jadi secara otomatis dia akan ambil source yang available. Jadi yang dia akan ambil yang di atas ini. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh uji coba selanjutnya. Di sini ada bagian kedua HTML video. Nah, HTML video ini fungsinya untuk menyisipkan dan juga memutar video. Bisa kita lihat di sini ada sebuah video dan bisa kita putar juga. Dan ada juga sebuah paragraf teks yang mengarahkan teks tersebut ke sebuah link bigbunny.org. Kita lihat untuk program yang telah saya buat di sebelah kanan. Di sini sama seperti sebelumnya ada untuk menyisipkan sebuah video, ya kita gunakan elemen video. Jadi ada tag video di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan attribute tag controls, fungsinya untuk menyediakan kontrol pemutaran video. Dan ada juga source-nya yang pertama juga source alternatif di sini. Oke, kita lanjut ke contoh uji coba berikutnya. Ini masih tentang HTML video element. Di sini ada tambahan sebuah atribut. Nah, atribut
width dan juga atribut height. Nah, width itu menunjukkan lebar dari video dan height itu menunjukkan tinggi dari sebuah video. Jadi dengan menuliskan width dan juga height, di sini bisa kita atur tinggi dan juga lebar dari sebuah video. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada HTML video autoplay. Nah, di sini fungsi dari autoplay, jadi autoplay itu apa? Autoplay itu memutar video secara otomatis. Jadi, kita coba untuk refresh halamannya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk videonya secara otomatis terputar ketika halaman dibuka. Jadi, tidak perlu lagi kita mengklik eh, tombol play seperti yang di atas ini, jadi dia secara otomatis diputar. Seperti ini. Nah, caranya itu bagaimana? Kita lihat contoh penggunaannya di bagian kanan. Di sini kita gunakan elemen video dan di sini di bagian elemen ini ada atribut yang namanya autoplay. Nah, autoplay itu yang membuat videonya itu bisa secara otomatis terputar. Nah, di sini kita tambahkan juga atribut muted. Nah, ini alasan kenapa kita menambahkan atribut muted itu karena di beberapa browser modern seperti Chrome yang saya pakai saat ini diperlukan atribut muted. Jadi video itu perlu otomatis dibungkam atau di-mute agar videonya tuh dapat berjalan secara otomatis. Nah, ini dikarenakan ada seperti restricted action agar pengguna tidak merasa risih saat saat seketika mereka membuka sebuah halaman web. Jadi tidak langsung keluar suaranya, di-mute terlebih dahulu. Nah, agar videonya bisa di-unmute, kita bisa tambahkan tribute control di sini, ya, supaya kita bisa unmute videonya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh uji coba berikutnya, ke bagian 5. Di sini ada HTML video, methods, properties, and events. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah video, dan video ini di atasnya ada tombol-tombol seperti big, small, dan normal. Nah, fungsi dari tombol-tombol ini agar membuat sebuah video itu interaktif dengan cara kita bisa atur ukuran dari video tersebut. Misalnya kita atur menjadi big, small, atau normal. Itu kita bisa juga memplay dan juga pause video tersebut. Seperti ini. Kita pause ya, seperti itu contohnya. Nah, agar sebuah video itu interaktif, kita perhatikan di sebelah kanan ada tambahan JavaScript di dalam program yang dibuat. Jadi, fungsi dari JavaScript ini agar video tersebut dapat diputar secara interaktif. Jadi, itu fungsinya untuk membuat video bisa berukuran besar, normal, ataupun kecil. Di sini bisa kita lihat ada fungsi play pause. Nah, fungsi play pause itu untuk menjeda juga memutar video. Kemudian ada juga fungsi make big untuk mengatur ukuran video yang menjadi 560. Di sini ada fungsi untuk membuat video menjadi kecil dengan mengatur ukuran menjadi 320. Kemudian function untuk membuat video ukuran normal itu kita set width-nya jadi 420. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada HTML YouTube videos. Yang bisa kita lihat di sini ada video YouTube ya, yang bisa kita ambil dari YouTube, kita sisipkan ke dalam HTML. Kemudian bisa kita putar. Di sini untuk programnya kita lihat di sebelah kanan. Untuk memutar atau menyisipkan video dari YouTube ke halaman web, kita menggunakan metode modern yang namanya iframe. Sini. Nah, iframe kemudian sama seperti biasanya, width, height, dan juga sumber source-nya kita ambil dari YouTube video yang mau kita sisipkan ke dalam halaman web kita. Di sini ada juga YouTube Autoplay, jadi sebelumnya itu ada YouTube video biasa, jadi bukan video dari YouTube. Sama seperti ini, jadi di YouTube juga bisa kita taruh fungsi autoplay. Jadi setelah kita memuat sebuah halaman, video tersebut akan secara otomatis diputar. Ya, jadi ini secara otomatis putar. Nah,
Caranya itu dengan menyisipkan perintah ini. Jadi di bagian source di sini, di bagian source kita sisipkan seperti biasa URL yang YouTube, tapi kita tambahkan question mark. Setelah question mark kita tuliskan autoplay sama dengan 1. Jadi kita set value dari autoplay-nya bernilai true dan juga mute sama dengan 1. Nah, mute sama dengan 1 itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, agar video dapat secara otomatis terputar di beberapa browser modern, kita harus bungkam atau mute video tersebut agar uh, video dapat di-play secara otomatis. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh uji coba berikutnya. Di sini ada yang namanya YouTube Loop. Nah, loop itu artinya perulangan. Nah, kalau misalnya perulangan dalam sebuah video artinya setelah kita memutar sebuah video dan itu mencapai akhir dari bagian suatu video, dan maka dia akan otomatis terulang ke bagian awal untuk diputar. Nah, langsung saja kita contohkan contohnya. Di sini kita putar videonya. Nah, kemudian kita drag langsung ke bagian akhir, mendekati Setting up these akhir. video conferences, they're not very productive. You got it. Sheesh. Nah, jadi bisa kita lihat di sini videonya itu akan secara otomatis diulang ke bagian awal. Jadi selama value dari loopnya itu bernilai true, maka akan selamanya diulang. Nah, jadi bisa kita lihat di program yang telah saya buat di sebelah kanan, cara agar videonya itu bisa dilakukan loop itu dengan seperti biasa kita taruh embed link seperti ini, kemudian question mark. Nah, di sini habis question mark kita taruh playlist. Nah, playlist itu kita equal ID YouTube. Nah, ID YouTube ini adalah unique ID dari sebuah video di YouTube. Dan biasanya itu terletak di bagian awal di sini ya. Bisa kita lihat di sini nilainya tuh sama. Jadi video ID yang sama dan kita tambahkan end loop sama dengan 1. Jadi kita set loopnya bernilai true. Kita lanjut ke YouTube Controls. Nah, di sini YouTube Controls kita coba untuk putar. Bisa dilihat di sini tidak ada controls pemutaran, jadi tidak ada tombol seperti play, pause, atau volume seperti di atas ini. Nah, itu artinya kita membuat agar YouTube Controls itu bernilai false atau zero. Kita lihat contohnya di program yang telah saya buat. Di sini untuk controls-nya kita set value-nya menjadi zero, artinya tombol controls-nya itu dinonaktifkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian ke-10, YouTube using object or embed. Nah, object atau embed sendiri itu adalah metode untuk menyisipkan video YouTube ke HTML sebelum adanya metode yang modern yakni iframe. Nah, di sini dikatakan bahwa YouTube object dan embed itu deprecated dari Januari 2015. Jadi metode tersebut masih bisa digunakan, namun tidak lagi disarankan oleh YouTube. Tuh. Jadi bisa kita lihat di sini masih bisa diputar ya seperti biasanya. Ini untuk penggunaan objek. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini untuk penggunaan objek. Kemudian ini untuk penggunaan embed. Ini. Jadi keduanya masih bisa dipakai walaupun tidak lagi disarankan oleh YouTube. Oke, kita lanjut ke uji coba berikutnya, yakni HTML Geolocation API using HTML Geolocation. Jadi geolocation itu apa? Geolocation itu adalah posisi geografis pengguna. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan posisi geografis pengguna saat ini dalam bentuk latitude dan juga longitude. Kita coba untuk klik tombol ini untuk mendapatkan koordinat dari pengguna. Dan karena untuk mendapatkan koordinat dari pengguna itu merupakan privasi dari seseorang, maka akan muncul prompt seperti ini. This file wants to know your location. This file ingin mengetahui
lokasi Anda. Nah, di sini kita bisa pilih Allow this time untuk mengizinkan agar browser mengakses lokasi kita. Nah, bisa kita lihat di sini nanti akan keluar latitude dan juga longitude dari pengguna user saat ini. Nah, agar kita bisa mengetahui ya posisi geografis dari pengguna, bisa kita lihat di sini ada penggunaan JavaScript. Jadi ada penggunaan, eee, navigator geolocation. Nah, navigator geolocation ini adalah API bawaan dari browser. Jadi memang, sudah disediakan oleh browser untuk mendapatkan posisi geografis pengguna, jadi API-nya. Dan di sini di API itu ada yang namanya get current position. Nah, get current position-nya itu berfungsi untuk mengambil posisi saat ini. Posisinya itu dalam bentuk latitude dan juga longitude pengguna. Oke, kita lanjut ke dalam uji coba yang terakhir, ada HTML drag and drop API. Nah, di sini fungsi dari em, program ini adalah untuk memindahkan, menggerakkan elemen, dalam hal ini gambar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita lihat contohnya di sebelah kiri, ini saya bisa memindahkan gambar ini ke sebelah kanan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, agar gambar tersebut dapat kita ubah, kita perhatikan bahwa ada beberapa fungsi JavaScript yang digunakan juga. Ya, yang pertama di sini ada function allow drop. Nah, function allow drop ini berfungsi untuk mencegah perilaku default dari browser yang biasanya itu tidak memperbolehkan suatu elemen untuk dijatuhkan di area tertentu. Jadi kita menggunakan prevent default di sini agar kita mengizinkan elemen tersebut untuk dijatuhkan, di drop. Dan di sini ada function drag juga di sini. Nah, fungsi ini dijalankan ketika gambar mulai diseret dengan atribut drag on drag start drag event di sini. Nah, jadi setelah kita drag, ya fungsi ini akan dijalankan ketika gambar mulai diseret. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada uh, EV di function drop. Di sini ada if data transfer, get data, set data, dan di sini fungsinya itu untuk menyimpan ID elemen yang sedang diseret dan memindahkan gambar ke dalam div ke tempat gambar dijatuhkan. Jadi di sini kita mengambil eh, gambar ID gambar elemen yang ingin kita seret, kita simpan datanya, dan di function drop itu kita eh, pindahkan gambar ke dalam div, ke dalam bagian ke tempat gambar yang dijatuhkan. Jadi ini function drag-nya, dan ini function drop-nya. Kita simpan gambarnya di situ. Jadi ada proses mengambil data ID gambar yang sebelumnya disimpan, dan proses memindahkan atau mendrop gambar tersebut ke tempat yang diinginkan. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga ada image source yang kita ambil dari web poetryschools.com dalam bentuk format GIF. Oke, mungkin begitu saja demonstrasi saya untuk praktikum sistem multimedia modul kedua, HTML, audio, video, YouTube, dan API. Jika ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.